at these hinges greased, Mick. Cerita diawali dengan memperlihatkan dua orang yang bertugas mengantarkan uang dengan truk berlapis baja. Di tengah perjalanan, tiba-tiba mereka dihadang oleh sebuah truk pengangkut semen. Dalam perampokan itu, mereka berhasil membawa lari sejumlah uang, bahkan juga membunuh petugas dan seorang warga sipil. Oh my God, what the fuck? Setelah peristiwa itu, tampaklah seseorang yang melamar bekerja di perusahaan Vertigo yang bergerak di bidang jasa pengantaran dan penjemputan uang. Pria itu bernama Patrick Hill. Di dalam ruangan itu juga terlihat seorang pria yang merupakan pemimpin perusahaan tersebut yang bernama Terry. Dia menjelaskan secara singkat tentang latar perusahaan dan apa job desk yang akan dikerjakan dan menjadi tanggung jawab Hill. Terry juga menjelaskan kepada Hill jumlah gaji yang akan diperolehnya cukup besar, berbanding lurus dengan risiko pekerjaannya yang mempertaruhkan nyawa. Kemudian Hill diperkenalkan dengan seorang karyawan bernama Ballet, sekaligus menjadi pembimbingnya. Karena sebelum bekerja, Hill harus melewati serangkaian tes dan harus lulus dengan nilai presentasi minimum sebanyak 70% dari semua tes yang diberikan. Tes yang harus dijalani berupa tes fisik, tes menembak, dan mengemudi. Setelah melakukan tes tersebut, Hill berhasil lulus dengan nilai 70%, sesuai dengan standar yang ditetapkan perusahaan. Lalu Ballet mengenalkan Hill dengan petugas lainnya. Namun Hill tidak mendapatkan respon yang baik dari mereka. Bahkan ada petugas yang juga meremehkannya. You good? Yeah. He looks like he could handle a cock. Yeah, small hands. Temporary sidearm. Just till you get your own. I don't know. Do I? You're a cynical old dog, Soup. But I still got plenty of bits. Di hari pertama bekerja, Hill didampingi oleh Ballet dan Dev. Selama dalam perjalanan, Dev selalu menakut-nakuti Hill dengan resiko pekerjaan tersebut. It's a tragedy. And the last thing I needed was the feds in my face trying to make out if I was involved. Pada hari itu, mereka bertiga ditugaskan untuk menjemput uang di salah satu bank. Tugas tersebut berhasil mereka jalankan tanpa ada hambatan sedikit pun. Sesampainya di kantor, Ballet mengajak Hill minum dan main biliar. Sebelum berangkat bersama Ballet, Hill memperhatikan kartu tanda pengenal yang berada di samping mesin absensi. Seakan-akan dia mencari sesuatu dan informasi di sana. Setelah sampai di tempat biliar, Hill berkumpul bersama rekan kerjanya. Di sana juga terdapat John, yang dulunya karyawan yang pernah bekerja di perusahaan yang sama, dan kini posisinya digantikan oleh Hill. You mind? Keesokan harinya, mereka bertiga diberi tugas untuk mengantarkan uang di pelabuhan. Sesampainya di pelabuhan, Hill dan Dev menunggu di mobil, sedangkan Ballet turun untuk mengantarkan uang. Dev mulai gelisah karena Ballet terlalu lama mengantarkan uang yang jumlahnya hanya $10,000. I see your girlfriend again, you'll do exactly as I say. We just drive away. Sorry? They don't want his 10 grand. They don't want. One minute before she dies. I'm getting back. You need to reconsider this. Reconsider! Grant, the money's in the truck. We have $2.5 million in here. If we take it away. Ternyata Ballet mendapatkan masalah. Ia disandra oleh perampok yang berada di kapal. Mereka mengancam akan membunuh Ballet jika Dev dan Hill tidak menuruti perintah mereka. Dalam kepanikan itu, Dev mengatakan kepada Hill untuk meninggalkan saja Ballet di sana. Di dalam mobil, mereka masih memiliki uang sebanyak $2,5 juta lagi yang harus diselamatkan. Namun Hill tidak sependapat dengan keputusan Dev. Akhirnya mereka berdua menuruti perintah perampok tersebut demi keselamatan Ballet. Got your fucking friend. You don't mean shit to us. And pick up the money and throw it in the flatbed. They're serious. Shut the. Sorry, pal. Fucking kill.
Setelah insiden itu, mereka bertiga dimintai keterangan. Mereka yang berada di dalam ruangan itu merasa heran. Dengan hasil yang didapat saat tes hanya pas-pasan, dapat mengumpulkan perampok itu hanya dengan 1 kali tembakan yang tepat sasaran. Mereka pun melanjutkan memintai keterangan dari Hill dengan memperlihatkan sebuah rekaman perampokan sebelumnya yang menemaskan 2 petugas dan 1 orang warga sipil. Mereka bertanya kepada Hill, apakah perampokan tersebut ada kaitannya dengan perampokan yang baru saja terjadi. You alright to keep watching? Hill pun menjawab, tidak, itu adalah perampokan yang berbeda. Selepas itu, mereka yang terlibat dalam insiden saat bertugas diberikan izin selama 1 bulan untuk menjalani terapi mental. Namun Hill menolaknya dan tetap masuk kerja. Di dalam kantor, Hill ditemui langsung oleh pemilik perusahaan yang bernama Black Hole. Dia kagum dengan aksi Hill, bahkan akan mempromosikan jabatannya. Tidak hanya itu, ia juga dipuji oleh rekan kerjanya atas aksinya kemarin. Jump on up, big boy. 3 bulan kemudian, terlihat hanya Ballet dan Hill yang bertugas mengantarkan uang. Tiba-tiba di tengah perjalanan, mereka dihadang oleh sekelompok perampok. Chinatown, Broadway and Hill, repeat. Walked away. Akan tetapi secara mengejutkan, setelah Hill keluar melalui pintu belakang dan memperlihatkan wajahnya, para perampok tersebut lari ketakutan. Seakan-akan melihat sosok monster yang menakutkan. Kita semua dibuat semakin penasaran, siapakah sebenarnya sosok Hill ini? Hill kembali membuat semua rekan kerjanya heran dengan aksinya tersebut, dan dia dianggap sebagai seorang psikopat oleh Terry. Saat hendak pulang, Hill bertemu dengan Dana di mesin absensi. Dana pun mengajak Hill untuk minum di rumahnya. Namun saat Dana sedang tertidur, dia dipaksa Hill untuk bangun. Kemudian menginterogasi Dana di rumahnya sendiri. Hill menemukan beberapa ikat uang dan memaksa Dana untuk memberikan penjelasan dari mana uang tersebut ia peroleh. Dengan ancaman dari Hill, Dana pun akhirnya mengaku bahwa uang itu adalah barang bukti yang dia curi dari perusahaannya. Hill pun bertanya kepada Dana, apakah dia terlibat dan mengetahui siapa orang dalam yang membantu perampokan uang tersebut. Namun, Dana tidak mengetahuinya. Cerita kembali ke 5 bulan yang lalu, saat Hill belum bekerja di Vertigo. Saat Hill bersama anaknya yang bernama Doggy ingin menghabiskan akhir pekan dengan menonton sebuah pertandingan. Tiba-tiba Hill mendapatkan telepon dari temannya bernama Mike yang menyuruhnya untuk mengawasi sebuah truk pengangkut uang. Karena sebagian anak buahnya berada di lokasi yang jauh dari truk tersebut. Understood. It's the only time I get to see him. Hill sebenarnya adalah ketua dari sebuah kelompok yang memiliki tugas merampok uang. Singkat cerita, kemudian Hill dan anaknya bergegas pergi. Hill pun pura-pura membeli makanan untuk mengawasi kemana saja truk itu berbelok. Two burritos, please, sir. You got it. Yeah. Now in a minute. Well, that's all. Awalnya truk itu akan dirampok oleh Hill. Namun di waktu yang sama, truk itu telah dihadang terlebih dahulu oleh perampok lainnya. What is this? Sementara itu, Doggy yang menunggu sendirian di mobil dengan jelas melihat aksi perampokan tersebut. Doggy mencoba menghubungi ayahnya, akan tetapi tidak terhubung. Kemudian salah satu perampok itu memaksa Doggy keluar dari mobil dan menyuruhnya tiarap. Ketika Hill hendak kembali ke mobil, ia melihat anaknya sedang diancam oleh perampok tersebut. Namun naas, Hill terlambat. Anaknya telah tewas ditembak oleh salah satu perampok. Adegan ini menceritakan kejadian sebenarnya di awal film tadi. You're in a hospital. You were in an accident. You were shot at. 6 bullets removed. 3 operations. 2 life-saving. You lost a fifth of your blood. Try not to move too quickly. 6 bullets removed. 3 operations. Mama's son.
3 minggu kemudian, Hill yang juga terkena beberapa luka tembak akhirnya sadar dan harus menerima kenyataan bahwa anak satu-satunya telah tiada. Istri Hill pun menyalahkannya atas kematian anaknya. Karena rencananya untuk merampok uang malah membuat anak mereka menjadi korban. Anak buah Hill juga berduka atas kematian Doggy. Mereka berdua takut karena rencana perampokan mereka menyebabkan anak Hill menjadi korbannya. Namun Hill tidak menyalahkan mereka, melainkan menyalahkan dirinya sendiri atas kejadian tersebut. Kemudian Hill mulai mencari dan memerintahkan anak buahnya menemukan pelakunya. Satu persatu perampok dia siksa dan interogasi. Understood. This is your last chance. Money and effort in the search of justice. I don't know when. Always be a good boy. It's rolling around the clock. Don't ever play with guns. Always be a good boy. Mama told me, son. If not for your life, for hers. All right! Gash your brothers. If it's anyone, it's them. Hampir semua penjahat yang dia bantai, tapi lagi Hill tidak mendapatkan informasi apa-apa. Hingga pada suatu hari Mike mengatakan kepada Hill bahwa dia jangan melakukan hal ini lagi dan berhenti membunuh perampok lain, karena pikiran Hill mulai berpikir tidak jernih. Mike pun mencoba meyakinkan Hill bahwa Hill harus mencoba cara lain untuk menemukannya. Hill pun memulai cara lain itu dengan mengubah identitasnya, lalu mendaftar di sebuah perusahaan pengantaran uang yang bernama Fortico untuk mencari tahu siapa orang dalam yang membantu perampokan tersebut. Autopsy report. Di tempat lain ada sekelompok perampok yang dipimpin oleh Jackson alias Jackie dan salah satu anak buahnya bernama Jane yang membunuh anaknya Hill. Jackie dan anak buahnya menyusun rencana untuk merampok sebuah rumah. Dan hasil dari perampokan itu ternyata tidak sebanding. Mereka hanya memperoleh sedikit uang. Kemudian mereka terus melancarkan aksi perampokannya dengan merampok truk pengangkut uang. Kali ini mereka mendapatkan uang yang cukup besar. Lebih dari $1 juta berhasil mereka rampok. Tidak puas sampai di sana, Jackie merencanakan perampokan yang lebih besar lagi dan merampok secara besar-besaran. Tentu saja kali ini mereka merencanakannya dengan sangat matang untuk merampok uang dari perusahaan Fortico. Rencana itu akan dilancarkan pada hari yang tepat, yakninya hari Black Friday. Karena pada hari itu aktivitas pengantaran uang sangat padat dan uang berada di sana mencapai lebih dari $150 juta. Tentunya Jackie sangat yakin dengan rencananya tersebut karena dia memiliki orang dalam yang dapat diandalkan. Who the fuck are these clowns? ETA, 2 minutes. Singkat cerita, Teddy memberikan arahan kepada anggotanya agar semuanya berjalan sesuai rencana. Ballet dan Hill mengantarkan uang pada salah satu kasino. Itu merupakan pengantaran terakhir mereka hari ini. Dalam perjalanan pulang, Ballet ingin menceritakan sesuatu kepada Hill. Dia memberitahu Hill bahwa dia bekerja sama dengan para perampok dan membantu perampok tersebut melancarkan aksinya. Ballet memberitahu kepada Hill bahwa hari ini dia akan merampok perusahaan Fortico. Dan dia pun menawarkan kepada Hill untuk bekerja sama. Hill pun menyetujui tawaran tersebut, karena dengan cara itulah Hill bisa menemukan siapa perampok yang telah membunuh anaknya. Lalu Ballet dan Hill menjemput perampok itu di sebuah gedung. Militarily precise. Do we have a deal? Yeah. We have a deal. ETA 2 minutes. Covers. Hey, handsome. Today
Show me your hands. Lalu perampok itu masuk ke dalam mobil pengantar uang agar mereka lebih mudah menerobos masuk ke dalam perusahaan tanpa ketahuan. Setelah berhasil masuk ke perusahaan, mereka pun melancarkan aksinya. Don't you fucking make a sound. What the f*** is going on? The keypad. Kemudian Hill dijadikan sandera, dan Ballet pura-pura diancam perampok untuk membuka gerbang penyimpanan uang. Get on the fucking line. Get on the ground. Bullet is hostage and shield. Para petugas menolak membuka gerbang dan memberikan perlawanan kepada perampok tersebut. Open the gate, or I'll blow his fucking head off. Bullet, get down! Don't do it. Move now, move. Set! Sementara itu, Hill yang sedang terikat tidak bisa berbuat apa-apa. Dana dan rekannya yang berada di dalam mobil berhasil menghubungi tim SWAT. SWAT have been alerted. We can punch through the black and whites with an 18-ton cash truck. Shots have been fired. Did I stutter? Hill yang masih terikat berhasil melumpuhkan salah satu perampok dan menggunakan kostum serta senjata untuk melawan perampok lainnya. We're 6 minutes out. Di sana terlihat Hill memasukkan ponsel ke salah satu tas berisi uang. Kemudian Hill mulai menghabisi perampok itu satu persatu. Free spawn. I'm making my way to you now, Elvis. I'm not gonna hurt you. We're 4 minutes out. No! Di saat yang sama, Ballet yang berpura-pura ingin membantu malah justru mengkhianati temannya sendiri. We're good. Let's go. Hanya tersisa 3 orang dari perampok itu, yaitu Jackie, Jen, dan Ballet. Para perampok terlibat aksi kejar-kejaran dengan polisi dan tim SWAT. Mereka berhasil kabur dan masuk ke sebuah gedung yang telah mereka rencanakan sebelumnya. Sesampainya di gedung itu, Jen dan Ballet mulai memindahkan uang dari mobil sebelum polisi berhasil masuk ke dalam gedung tersebut. Jackie yang tidak bisa berbuat apa-apa harus tewas ditembak Jen. Kini hanya Jen dan Ballet yang tersisa. Mereka berdua harus keluar dari gedung itu dengan melewati jalur kereta api bawah tanah. Setibanya di ujung lorong, Ballet malah mencoba untuk membunuh Jen yang sedang membuka gerbang. Tapi sayangnya, Jen lebih dahulu membunuhnya. Fucking slow.
Sesampainya di rumah, Jen mendengar suara ponsel berdering. Awalnya dia mengira ponsel yang berdering itu adalah miliknya. Ternyata suara ponsel itu berasal dari sebuah tas yang berisi tumpukan uang. Dengan ponsel itulah Hill bisa melacak keberadaan Jen. Hill yang sudah berada di rumah Jen memberikan dokumen hasil visum anaknya. Setelah Jen melihat hasil visum itu, blood loss and trauma, manner death, homicide. I want your liver. Hill langsung menembak Jen. Lalu Jen pun tewas, dan film pun berakhir. We're done.